Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas C dengan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Matematika yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Roza Zahira dengan akhiran NIM 030. Saya Putri Ayu Wulansari dengan NIM akhir 118. Saya Anisatu Soleha dengan NIM akhir 082. Perkenalkan, nama saya Nawetama Muhammad Perantara dengan akhiran NIM 002. Pada video kali ini, kami akan menyajikan video pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan model problem-based learning. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini masuk ke materi yang kedua ya. Tapi sebelum itu kita buat dulu. Silakan untuk kelasnya mungkin soalnya. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Nah, mungkin silakan dulu ya. Rizka, Hadir. Nabila, Hadir. Hamzah, Izin. izin kemana ya? Ada anak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kepada kamu sini yo, belum sarapan tak? Masak itu deh yo. Nggak tahu. Kita terus semangat dulu yuk ya. Ini tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat. Yang selama ini kalian tahu segitiga ini ada berapa? Bagus. Nah, di sini aku punya segitiga situ-situ. Sisi yang terpanjang ini mana? Yang mana? Depannya sudah siku-siku. Depannya sudah siku-siku. Ya. Ini kan sudah siku-siku. Depannya ini. Iya. Kok bisa? Karena kelihatannya panjang gitu ya. Iya. Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar kita boras yang akan membahas sekitarannya segitiga siku-siku dan juga teman-teman. Oke, nah, jadi sebelum kita masuk ke materi kita pada tadi, itu kita nonton video dulu ya. Jadi silakan, nah, silakan nonton, disimak baik-baik ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dia Academy YouTube channel. Oh iya, apa kabar? Teorema Pythagoras adalah sebuah teori yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku ini merupakan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya, yaitu sisi alas dan sisi tegak segitiga tersebut. Nah, jadi tadi apa? Teorema Pythagoras. Jadi kuadratnya sisi yang ini, sisi kita punya segitiga nih, segitiga siku-siku kita namai ABC, segitiga ABC.
panjang. Nah, ini sisi A, sisi B, sisi C. Panjang H kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu. Jadi kita lanjutin aja apa videonya. Secara matematis, teorema Pitagoras dapat ditulis dengan persamaan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Dengan A adalah sisi miring segitiga. Jangan lupa saksikan terus video-video di channel kita ya. Sampai jumpa. Ini kan udah dijelasin ya kalau videonya tadi. Kalau teorema Pitagoras itu konsepnya gimana, terus rumus-rumusnya gimana juga. Kita teman-temannya, terus teorema Pitagoras itu apa aja gitu. Nah, di sini saya punya tangga yang disamperin pada jarak pada jarak ruangan gitu. Nah, kalian bisa amati di sini bahwa dinding yang di sini itu sama nggak kayak segitiga yang di sana? Lebih sama lah ya. Ini sisi miringnya, di sini sisi alasnya, ini sisi. Nah, jadi kalau kita pakai ke persamaan yang ada di sekitar kita ya, kita bisa pakai ke tangga yang kita sandarkan pada dinding seperti ini. Nah, dari contoh langsung kayak tangga tadi, juga dari video belajar tadi, kita bisa tahu nggak panjangnya tangga tadi gimana? Bisa, caranya gimana? Oke, jadi tinggi ini kan dinding tadi ya, dindingnya, terus ini alasnya, itu kita tahu, maka kita tahu panjang tangganya ini berapa gitu ya. Nah, tadi kan udah dijelasin ya, udah dapat rumus A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kita tahu rumus ini benar tahu dari mana? Nah, kita punya segitiga, ini segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan juga C. Nah, kita ambil sisi A, juga berlaku di sisi yang B. Kita tambah persegi dengan luas B kuadrat. Nah, A kuadrat kalau tambah B kuadrat, kita misalkan aja deh biar gampang. A nya ini 3, A nya 3, B nya ini 4. 9 tambah 16 kamu 25. Berarti kan bener ya? A kuadrat plus A tambah luas B hasilnya luas C. A kuadrat tambah B kuadrat dengan C kuadrat. Jadi bener nih rumusnya kan. Untuk pembelajaran hari ini itu kita akan menyelidiki dan membuktikan teorema Pitagoras. Nah, sekarang saya minta kalian bentuk kelompok menggunakan 4 orang. Jadi mau saya bagi sendiri atau kalian bagi sendiri nih? Bagi sendiri. Mana baginya? Oke. Jadi di sini ada kayaknya sampulnya. Silakan ke pada halaman pertamanya bisa kalian isi identitas masing-masing. Ya. Identitasnya nama dan juga nomor absen. Pakai nama lengkap ya. Nah, tujuannya itu supaya murid dapat menunjukkan dan membuktikan kebenaran teorema Pitagoras
melalui pengamatan gambar persegi pada sisi. Jadi kalian dapat minimal seenggaknya itu 80% benar. Oke. Oke, bisa dikerjakan. Gimana? Susah? Mudah? Nomor 2 ada yang susah nggak? Nomor 2 ada yang susah nggak? Nomor 3 ada yang susah nggak? Kalau ada susah nanti kita bantuan. Ya, Mas. Nah, Bagaimana? Berarti gitu ya, Pak? iya, betul. Iya. Yo, oh iya, silakan. Ini kalau kita memang ini. Nah, ini kan ada tangga Pak, ditandahkan di sini. Terus panjang tangganya itu 5 cm. Nanti kan tadi dari-darinya kita Pak. Kalau kayak gini seperti apa Pak? Nah, tadi kan tambah ya. Kalau coba lagi. Kita pakai kan udah DP ya, udah persamaan linear dulu udah ya. Nah, coba kalau di punya tetap A kuadrat tambah 3 kuadrat B-nya 3 kuadrat ketemu wes. Iya gampang. Oh ya, Pertanyaannya udah selesai belum? Nah, ini saya minta kelompok berapa yang mau menunjukkan? Kelompok sudah. Buatkan. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Maka saya Ade, saya Hamida, saya Jenis, saya Zara. Di sini pada soal 1 ini kan terdapat gambar. Nah, apa saja informasi yang dapat kami peroleh dari gambar tersebut? Dari diskusi kami melihat informasi itu ada tangga yang bersandar pada gedung. Kemudian yang kedua itu bagaimana hubungan antara tinggi dinding, jarak kaki tangga dari dinding dan panjang tangga. Apakah hubungan tersebut bisa kita hitung tanpa mengukur langsung? Dari diskusi kita mendapatkan bahwa hubungan dari gambar tersebut itu membentuk segitiga siku-siku yang terdiri dari sisi alas, sisi tegak, dan sisi miring. Dan hubungan tersebut tidak bisa diukur secara langsung. Mungkin dari kelompok lain ada yang gampang. Silakan. Dari diskusi kelompok kami, menurut kami itu bisa dihitung secara langsung pakai teorema tadi ya? Iya. Pakai teorema Pythagoras. Oke, kita mulai. Jadi kalau ini sih ya, seperti yang tadi digambarin, kalau ada dinding, let's say ini.
Ini ada tangga di sini. Jarak di sini dari kaki-kakinya juga dari ujung tangga ke tanah untuk mencari dari apa tadi? Hubungannya. Nah, ketiga-tiganya ini benar membentuk segitiga siku. Mereka ini berhubungan karena membentuk segitiga siku. Tadi kita bisa mencari panjangnya yang di alas ini tadi, juga yang menjadi tingginya, setiganya, dan juga sisi miringnya. Dengan kita tahu salah kedua dari panjang antara panjang alas dengan tingginya, ataupun panjang tangga dengan alasnya, ataupun dengan kelompok 3 sudah paham ya? Sudah. Mungkin bisa lanjut ke soal nomor yang selanjutnya. Sini ada sebuah tangga yang berada pada dinding dengan tinggi dinding yang ketiga. Kemudian panjang tangganya 5. Dari sini yang ditanyakan adalah berapa jarak antara dinding dengan kaki tangga. Jadi di sini bisa kita tulis rumusnya kan tadi C kuadrat ini panjang alasnya itu 4. Cobain semua ya. Jadi di sini itu ada persegi panjang. Nah, persegi panjangnya itu dibelah menjadi 2 seperti ini. Nah, di sini itu kasih variabel x. Di sini kita mau mencari x-nya. Nah, x di sini itu sebagai sisi yang paling panjang. Jadi sama dengan 13. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari yang kalian pelajari hari ini, hubungan apa yang kalian dapat dari rumus kita perhatikan? Kalau ada Ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. nah, tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. di mana A ini dan A dan B ini sisi Yang segitiga lurus pada segitiga siku dan C-nya ini segitiga panjang. Dia juga disebut sisi Nah, kalau kalian sudah paham begini, biar kakinya itu di kanan kiri ada modul yang bisa kalian kerjakan, atau soal yang bisa kalian kerjakan waktu di rumah, biar kalian lebih paham sama yang namanya kita. Oke, Dikumpulkan Bapak ini. dikumpulkan minggu depan pertemuan selanjutnya ya. Hari Senin depan, sampai jam 8 nggak sih ya? Senin depan. Jadi apa aja yang kita pelajari pada hari ini? Terus
Siap orang terus. Bang, daripada tangga Pak tadi. Apa? Ada tangga. Ya. Jadi Pythagoras yang rumusnya A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan C kuadrat itu bisa kita gunakan pada daerah sehari-hari. Simpelnya tadi kayak mengukur panjang tangga ataupun kita bisa mengukur tinggi gedung melalui dari yang jarak pandang kita. Nah itu bisa kalian tahu di PR kalian nanti. Nah terus bisa juga buat desain. Jadi kalian bisa explore lagi kalau bisa cari buku di internet. Nah mungkin udah pada sampai ya, udah selesai. Pulang ya. Aku juga pengen pulang. Nah jadi mungkin bisa tutup ketua kelasnya pakai doa dulu. Doa. Sebelum pembelajaran ditutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat berjumpa lagi pada minggu depan. Hari Senin, PR-nya jangan lupa ya. Siap. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum